Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai belajar tematik, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1 pembelajaran yaitu tumbuhan sahabatku. Silahkan persiapkan alat tulisnya, yaitu buku paket kalian, buku tulis, dan alat-alat tulis. Bagaimana kabarmu nak? Semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Kita diberikan kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Amin. Baik anak-anakku, kita mulai belajar di season yang pertama, yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Apa sih manfaat tumbuhan? Nah, kita lihat dulu manfaat tumbuhan itu apa. Ya, silahkan disimak video pembelajaran Ibu. Manfaat tumbuhan itu ternyata sebagai sumber makanan, kemudian sebagai sumber serat untuk sandang, bisa juga untuk bahan obat-obatan seperti apa? Sirih itu sebagai antibiotik, bisa juga untuk sakit gigi, ya kan? Terus kemudian bisa untuk makanan, pewarna makanan, obat-obatan yang lain itu sampai, ingat nggak kemarin penjajah sampai datang ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah karena begitu banyaknya manfaat dari tumbuhan. Kemudian sebagai sumber bahan bakar, ingat nggak ketika Perang Dunia Kedua Jepang begitu memanfaatkan tanah Indonesia untuk menanam apa? Masih ingat? Menanam pohon jarak jatun untuk apa? Sebagai emisi dari sumber bahan bakar pesawat terbang. Masya Allah ya. Dan tanah tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai sumber oksigen. Bagaimana bisa? Karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Apa yang dihasilkan ketika fotosintesis masih ingat? Yaitu karbon dioksida dan oksigen. Kita lihat, tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida. Maka dari itu, lihatlah negara-negara yang betul-betul memahami arti tumbuhan. Seperti negara Bhutan itu ada di lereng Gunung Himalaya. Ketika satu orang memotong pohon atau menebang pohon, maka Raja Bhutan memerintahkan 3 pohon untuk ditanam. Mengapa beliau berkata demikian? Karena beliau sudah begitu paham apa manfaat daripada tumbuhan. Terus tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan, benar. Kita bisa mendapatkan serat atau fiber dari sumber makanan atau dari sumber tanaman. Apa sih gunanya serat untuk tubuh? Supaya memudahkan kita untuk buang air besar salah satunya. Kemudian untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian membuat kulit kita menjadi bagus, membuat awet muda. Nah, itu begitu banyaknya atau begitu besarnya manfaat dari tumbuhan. Terus tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri, benar sekali. Ini adalah program sekolah kita mendatang, yaitu mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tumbuhan itu apabila ditanam, sisa-sisa makanan atau sisa kotoran atau sisa tumbuhan itu apabila ditanam, dimasukkan ke dalam tanah akan menjadi sumber kompos yang luar biasa. Kemudian tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi, benar sekali ya. Akar tanaman bisa mengikat tanaman, akar tanaman juga bisa menyerap zat-zat hara dalam tanah. Masya Allah ya nak ya, luar biasa. Kemudian tumbuhan sebagai tempat tumbuhan sebagai tempat pengembangbiakan dan rumah bagi hewan. Benar, di dalam hadis pun juga disebutkan apabila kita menanam pohon, kemudian pohon tersebut untuk tempat perkembangbiakan hewan, maka pahalanya pun akan mengalir deras kepada kita. Nah, begitu besarnya manfaat tumbuhan bagi kita ya nak ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Baik, kita coba lihat lagi ya nak ya video selanjutnya. Nah, ingin tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Kita lihat ya. Siapkan buku paket kalian, semuanya dibuka. Ya. Mana yang harus dibuka? Yang harus dibuka adalah halaman berapa ya? Silahkan baca halaman 2 dan 3 di buku paket kalian. Nah,
Setelah kalian membaca bacaan bagaimana jagung berkembang biak, maka kita dapat simpulkan bahwa jagung berkembang biak secara generatif. Mengapa sih Bu kita mengambil contohnya pohon jagung? Karena pada sesi ini kita akan membahas bagaimana perkembangbiakan tumbuhan generatif ya. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif yaitu melalui biji. Biji dihasilkan dari pembuahan sperma dan ovum. Nah, kenapa kita ambil tanaman jagung? Karena pada tanaman jagung pembuahannya berlangsung 2 kali atau kita sebut dengan pembuahan ganda. Nah, kita sekarang akan membahas tuntas bagaimana tanaman jagung tumbuh. Kita lihat proses pembiakan tanaman jagung. Proses pembiakan tanaman jagung kita lihat petani menanam jagung dari apanya? Petani menanam jagung dari biji ya Nak ya, bukan dari tongkolnya ya, dari bijinya. Nah, biji jagung kemudian ditanam di dalam tanah dengan cara disiram setiap hari dan disinari oleh sinar matahari. Nah, setelah 3-4 hari biasanya dia akan muncul kecambahnya dahulu dan kemudian muncul tunasnya dari tanah. Itu ketika sudah berumur 3-4 hari, yaitu bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Setelah itu dia akan semakin tumbuh besar. Pak Tani akan membersihkan gulma-gulmanya. Nah, kalian masih ingat apa itu gulma? Gulma adalah tanaman pengganggu, biasanya berupa rumput atau semak-semak. Nah, itu dibersihkan oleh Pak Tani. Kemudian juga disemprot kemudian disemprot dengan menggunakan pestisida. Sebetulnya pupuk yang baik untuk tanaman itu adalah pupuk alami, yaitu kompos atau pupuk kandang. Tetapi karena saat ini susah mendapatkan keduanya, biasanya Bapak petani itu mengambil jalan pintas dengan menggunakan pupuk pestisida. Pupuk pestisida boleh digunakan sesuai dengan ukuran. Kalau terlalu banyak nanti akan membuat pH tanah menjadi rusak. Nah, setelah 3-3,5 bulan, buah jagung kemudian dapat dipanen. Nah, tapi kadang-kadang ya Nak, jagung pun diambil ketika muda. Untuk apa Ibu? Untuk sayur yang biasa kita sebut dengan putren atau jagung muda. Kalian pasti pernah memakannya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan inti, yaitu bagaimana sih Bu proses perkembangbiakan generatif itu? Kita lihat ya Nak ya. Nah, ini adalah bunga sempurna. Nah ya, ini bunga sempurna. Kalian bisa melihat bunga sempurna contoh di bunga sepatu. Bunga sempurna itu sudah pernah kalian pelajari ketika di kelas 4, yaitu bunga tersebut mempunyai mahkota, mempunyai putik, mempunyai benang sari, mempunyai juga tangkai bunga dan dasar bunga. Silahkan kalian baca fungsi-fungsi daripada bagian-bagian bunga ya Nak ya. Kalau kalian ingin contoh nyata, kalian bisa mencari bunga sepatu dan melihat contohnya tersebut. Apa sih gunanya? Sudah ada semua di dalam buku kalian. Silahkan tugas kalian adalah membaca dan mengamati. Kita lanjutkan. Nah, perkembangan generatif. Kita baca dulu perkembangan generatif dialami tumbuhan berbunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Jika pembuahan berhasil, biji akan terbentuk. Biji menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Maksudnya begini ya Nak ya. Nah, ketika terjadi pembuahan generatif itu melalui bunga. Nah, kan kalian tahu bahwa di dalam bunga terdapat putik sari ya, terdapat putik, terdapat juga benang sari. Nah, biasanya yang menyerbukan itu dibantu dengan angin. Ketika angin bertiup, maka serbuk sari akan terbang ke kepala putik. Atau bisa juga dengan serangga. Serangga kupu-kupu dia mengambil madunya atau nektarnya, nektar bunga,
ke bunga yang satunya. Nah, itu benang sari akan menempel di kakinya kupu-kupu, kemudian pindah ke bunga lain. Nah, disitulah terjadi perkawinan atau disebut juga dalam tanaman disebut juga dengan penyerbukan. Nah, ketika terjadi penyerbukan tersebut, maka akan timbul biji, ya, akan timbul calon biji dan kemudian akan terjadi pembuahan berhasil, bijinya kemudian terbentuk. Nah, dari biji inilah maka akan keluar calon tumbuhan baru, ya Nak ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat perhatikan skema perkembangbiakan generatif. Di bawah silahkan lihat, terjadi penyerbukan dulu, kemudian terjadi pembuahan, baru kemudian menjadi biji. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Bagaimana caranya? Dengan cara angin, ya kan? Bisa, atau dengan cara melalui serangga. Nah, pembuahannya bagaimana? Ya tadi, ketika benang serbuk sari itu nempel di kepala, di kakinya serangga, dia akan menempel ke tumbuhan yang lain. Nah, disitulah dia bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Disitulah nanti terjadi pembuahan, ya. Kalau ibu kurang lambat, kalian bisa mengulang lagi video ini, ya. Penjelasannya berkali-kali, ya Nak ya. Silahkan juga nanti dibaca di halaman 2 dan 3. Baik anak-anak ibu, sekiranya cukup sekian dulu video pembelajaran ibu. Kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk mempelajari dari buku paket kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.